Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Fitra Adi Pratama, NPM 19170510141, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Boni Rumirohola dengan NPM 19170501027 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Atala, NPM 1917051072. Di sini kami akan mempresentasikan materi presentasi keamanan sistem informasi tentang IP security dan IP security protocol dan juga firewall. IP security sendiri merupakan IPsec sendiri merupakan singkatan dari IP security. IPsec adalah singkatan dari Internet Protocol Security, yang merupakan kumpulan protokol keamanan yang digunakan untuk melindungi komunikasi jaringan di internet atau jaringan yang menggunakan protokol internet protokol atau IP. IPsec dirancang untuk menyediakan kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data yang dikirim antara dua titik dalam jaringan, seperti antara komputer, router, atau perangkat lainnya. Tujuan utama dari IPsec sendiri adalah kerahasiaan atau confidentially. IPsec menggunakan teknik enkripsi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah saat data bergerak melalui jaringan. Integritas atau integrity, IPsec memastikan bahwa data tidak diubah atau dimanipulasi secara tidak sah selama transit dengan menggunakan mekanisme checksum dan hashing. Yang ketiga adalah autentikasi atau authentication. IPsec memverifikasi data atau identitas dari pihak yang terlibat dalam komunikasi untuk mencegah serangan penggantian identitas. Kemudian komponen utama dari IPsec merupakan yaitu transport mode. IPsec hanya melindungi payload data dari paket IP atau header IP tetap tidak terlindungi. Mode ini sering digunakan untuk komunikasi titik ke titik. Kemudian tunnel mode, IPsec melindungi seluruh paket IP, termasuk header IP dengan menambahkan header IPsec baru. Mode ini sering digunakan untuk mengamankan lalu lintas antara jaringan atau untuk koneksi jarak jauh atau remote access. IPsec sendiri diimplementasikan pada lapisan transport dalam OSI reference model untuk melindungi protokol IP dan protokol-protokol yang lebih tinggi dengan menggunakan beberapa kebijakan keamanan yang dapat dikonfigurasikan untuk memenuhi kebutuhan keamanan pengguna. Kemudian IPsec pada umumnya diletakkan sebagai sebuah lapisan tambahan dalam stack protokol TCP/IP dan diatur oleh setiap kebijakan keamanan yang diinstalasikan dalam setiap mesin komputer dan dengan sebuah skema enkripsi yang dapat dinegosiasikan antara pengirim dan penerima. Dalam sistem operasi Windows 2000, Windows XP, dan juga Windows Server 2003, kebijakan keamanan tersebut dibuat dan ditetapkan pada level domain aktif directory atau pada host individual dengan menggunakan Snap-in IPsec Management dalam Microsoft Management Console atau MMC. Untuk membuat sebuah sesi komunikasi yang aman antara dua komputer dengan menggunakan IPsec, maka dibutuhkan sebuah framework protokol yang disebut dengan ISAC-MP atau Oakley. Kemudian mengenai ISAC-MP atau Oakley akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Boni Romero Falak. Pada Boni, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang framework ISAC-MP atau Oakley. Framework tersebut mencakup beberapa algoritma kriptografi yang telah ditentukan sebelumnya dan juga dapat diperluas dengan menambahkan beberapa sistem kriptografi tambahan yang dibuat oleh pihak ketiga. Selama proses negosiasi dilakukan, persetujuan akan tercapai dengan metode sebagai kunci enkripsi data. IPsec mendukung dua buah sesi komunikasi keamanan
di antara menyediakan fungsi autentikasi terhadap data serta integritas terhadap data. Yang kedua adalah protokol Encapsulation Security Payload atau ESP. Protokol ini melakukan memiliki skema autentikasi dan perlindungan dari beberapa serangan dan dapat digunakan secara sendirian atau bersamaan dengan autentifikasi header. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang firewall, mulai dari pengertian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang firewall, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, jenis, fungsi, dan cara kerja dari firewall. Pengertiannya, firewall sendiri adalah sistem keamanan yang melindungi komputer Anda dari berbagai ancaman di jaringan internet. Dengan kata lain, firewall adalah filter yang mengatur informasi apa saja yang boleh terjadi dalam aktivitas online Anda. Data-data konten dan tautan yang mengandung virus berbahaya otomatis akan ditolak oleh firewall, sehingga Anda memiliki proteksi keamanan lebih tinggi dan bisa bekerja dengan tenang. Selanjutnya ada fungsi firewall. Di sini ada beberapa fungsi firewall yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, itu melindungi data dari hacker dan pengguna tak bertanggung jawab. Yang kedua, memblokir pesan yang mengganggu. Yang ketiga, memblokir konten yang tak diinginkan. Yang keempat, membuat game online lebih aman dan nyaman. Yang kelima, memantau penggunaan bandwidth. Yang keenam, mengakses layanan VPN. Selanjutnya ada Network Address Translation atau NAT. Firewall seringkali menyertakan fungsi NAT untuk menyembunyikan struktur jaringan internal dengan menerjemahkan alamat IP pribadi menjadi alamat IP publik. NAT membantu meningkatkan keamanan dengan menyembunyikan alamat IP internal dari jaringan eksternal. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Faisal Atalah. Persilahkan. Setelah itu yaitu Virtual Private Network atau disingkat VPN. Firewall sering mendukung fungsi VPN, memungkinkan akses jarak jauh yang aman ke jaringan internal melalui jaringan publik seperti internet. VPN menggunakan mekanisme enkripsi dan autentikasi untuk memastikan kerahasiaan dan integritas data yang dikirim melalui jaringan. Setelah itu yaitu jenis-jenis firewall. Jenis firewall itu ada dua. Firewall terbagi menjadi dua jenis, yaitu hardware dan software. Kedua firewall ini memiliki satu fungsi yang sama, yaitu untuk melindungi keamanan jaringan Anda. Eh, Jenis yang pertama yaitu firewall hardware adalah sistem jaringan terdapat pada perangkat keras seperti router. Jenis firewall ini perlu diatur untuk bisa bekerja secara maksimal. Yang kedua yaitu software. Jenis ini biasanya sudah tertanam pada antivirus maupun sistem operasi komputer, sehingga mudah untuk diaktifkan dan tidak perlu diatur ulang. Setelah mengenal apa itu firewall, ada baiknya Anda juga memahami cara kerja firewall agar lebih memahami fungsi-fungsinya. Eh, Selanjutnya yaitu cara kerja firewall. Pekerjaan utama firewall adalah memfilter transaksi data yang terjadi saat Anda berselancar di internet. Aktivitas ini dilakukan melalui serangkaian prosedur dalam sistem firewall. Ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk melakukan penyaringan, yaitu firewall dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari tiga cara berikut ini. Yang pertama yaitu packet filtering. Firewall dapat melakukan penyaringan menggunakan packet filtering. Packet filtering. Filtrasi akan dilakukan pada setiap paket data yang masuk dalam jaringan. Paket data sendiri merupakan satuan informasi dasar yang memuat informasi protokol, sumber, tujuan, serta data yang akan ditransmisikan. Masing-masing paket data akan diperiksa secara terpisah menggunakan satu aturan tertentu.
Apabila ditemukan hal-hal mencurigakan dalam suatu paket data, firewall akan menolak paket data tersebut secara otomatis. Yang kedua yaitu proxy service. Berbeda dengan paket filtering, proxy service adalah sebuah aplikasi yang berada dalam firewall. Proxy service bertugas memeriksa pertukaran data yang terjadi dalam jaringan. Seluruh informasi yang diperlukan harus melewati proxy service terlebih dahulu sebelum diteruskan pada sistem terkait. Selanjutnya itu stateful inspection. Stateful inspection adalah sebuah sistem yang membandingkan paket data dengan histori aktivitas sebelumnya. Ketika sebuah paket data diterima, sistem akan menelusuri database terpercaya untuk mencocokkan bagian kunci dengan kriteria yang diminta. Apabila tidak terdapat kecocokan antara paket data dengan database, maka firewall akan menolak akses dan membuang paket data tersebut. Setelah itu yaitu Next Generation Firewall atau disingkat NGFW. Next Generation Firewall bekerja dengan menggabungkan fungsionalitas firewall yang tradisional dengan fitur canggih seperti pencegahan intrusi, kesadaran aplikasi, dan kontrol yang lebih rinci atas aplikasi dan pengguna. Dan setelah itu deteksi dan pencegahan intrusi. Beberapa firewall menyertakan sistem deteksi dan pencegahan intrusi atau disingkat IDPS untuk mengidentifikasikan dan merespon potensi ancaman keamanan secara real time. IDPS dapat mendeteksi dan memblokir lalu lintas berbahaya berdasarkan tanda tangan serangan yang diketahui atau pola perilaku yang tidak biasa. Baiklah, demikian penjelasan mengenai firewall. Yang selanjutnya adalah kesimpulan mengenai korelasi antara IPsec dan firewall yang dapat kami simpulkan dari presentasi kali ini dan berdasarkan materi-materi yang telah kami telah. Korelasi antara IPsec atau Internet Protocol Security sendiri dengan firewall adalah bahwa keduanya merupakan komponen penting dalam mengamankan jaringan dan data yang bergerak di dalamnya. Meskipun keduanya memiliki fungsi yang berbeda, namun keduanya dapat bekerja sama untuk meningkatkan tingkat keamanan jaringan secara keseluruhan. Korelasi antara firewall dan IPsec secara rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah IPsec. IPsec adalah protokol keamanan yang digunakan untuk melindungi komunikasi data di dalam jaringan yang menggunakan protokol internet atau IP, mencakup mekanisme enkripsi, autentikasi, dan integritas data. Kemudian, IPsec dapat diimplementasikan dalam dua mode operasi, yaitu transport mode dan tunnel mode. Dalam transport mode, hanya payload data dari paket IP yang dilindungi, sedangkan dalam tunnel mode, seluruh paket IP termasuk header IP dilindungi. Kemudian, IPsec dapat digunakan untuk mengamankan komunikasi antara dua titik point to point atau antara jaringan yang terpisah side to side, serta dalam implementasi VPN atau Virtual Private Network. Kemudian untuk firewall sendiri, firewall adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk memantau, mengontrol, dan memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang ditentukan. Tujuannya adalah untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah, serangan, dan juga malware. Firewall sendiri dapat mengizinkan atau memblokir lalu lintas berdasarkan protokol alamat IP, port, atau jenis aplikasi. Ini memungkinkan pengaturan kebijakan yang ketat sesuai dengan kebutuhan keamanan jaringan. Firewall juga dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, termasuk firewall perimetral yang melindungi jaringan dari luar, firewall internal yang mengontrol lalu lintas dari dalam jaringan, dan firewall host yang berjalan di perangkat individu untuk melindungi host tersebut. Kemudian, secara umum, korelasi antara IPsec dan firewall sendiri adalah IPsec dapat digunakan bersama dengan firewall untuk meningkatkan keamanan jaringan secara keseluruhan. Misalnya, IPsec dapat digunakan untuk mengamankan lalu lintas yang melewati firewall sehingga data yang bergerak di dalam jaringan tetap terlindungi meskipun telah melewati lapisan pertahanan firewall. Kemudian, firewall dapat digunakan untuk mengizinkan atau memblokir lalu lintas IPsec berdasarkan aturan yang ditentukan. Ini memungkinkan administrator jaringan untuk mengontrol akses ke komunikasi yang dienkripsi dengan IPsec, serta membatasi akses yang tidak sah dan atau tidak diinginkan. Kemudian, kombinasi dari IPsec dan firewall juga dapat digunakan dalam implementasi VPN, di mana IPsec menyediakan enkripsi dan autentikasi data, sementara firewall memantau dan mengontrol akses jaringan VPN. Kesimpulannya, dengan menggunakan IPsec dan firewall secara bersamaan,
suatu organisasi atau individu dapat menciptakan lapisan keamanan yang kuat dan holistik untuk melindungi data, komunikasi, dan infrastruktur jaringan dari ancaman keamanan yang beragam. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan beserta kesimpulan dari materi yang kami dapatkan dari Bapak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.